Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, swastiastu, santi santihum. Kembali bersama saya Gus Legend Al-Malani. Di malam ini sahabat-sahabat, kita akan bercerita sekelumit tentang perjalanan hidup setiap manusia itu selalu ada permasalahan dan kebahagiaan, kesenangan, kesedihan. Oleh karena itu sudah seharusnya malam ini kita haturkan syukur kehadirat An-Nuru ala Nuri, cahaya di atas saya Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin bin Abdullah. Semoga dengan kita selalu mengucapkan salam seperti cermin, maka salam itu kembali ke diri kita, begitu juga perlindungan dan syafaatnya nanti ketika kita membutuhkan. Pada dasarnya orang-orang alim itu semua punya karomah, punya keistimewaan, dan punya kekurangan sekaligus punya kelebihan. Sebaliknya, ketika kita bicara Allah itu bersama, hampir kurang lebih itu ada 4 poin. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama-sama orang bertakwa. Innallaha ma'a mukhlisin, Allah bersama orang ikhlas, ya. Dan innallaha ma'a akhramulil sakirin, sesungguhnya Allah memuliakan orang-orang ahli syukur. 4 kriteria ini mungkin kita sering dengar, tapi sejauh mana kita memahami dan apa kekuatan energi yang terdapat di dalam, yaitu sabar, ikhlas, syukur, dan sabar, ikhlas, terus takwa dan syukur. Pada dasarnya secara energi lahiriah seakan-akan orang 4 ini tidak mempunyai, terlihat dipandang oleh manusia, dipandang oleh intelektual tidak mempunyai energi. Ternyata ada energi yang terkandung di dalamnya. Ketika bersama orang-orang sabar, hati-hati sahabat, ketika orang itu sabar sekali, jangan sekali-kali Anda remehkan, Anda zalimi, atau Anda khianati, atau Anda sepelekan. Itu bisa berakibat fatal. Sebaliknya ketika orang ikhlas juga begitu, setan pun takut untuk menggoda. Nah, sebaliknya orang-orang yang ahli syukur itu juga berdampak ketika Anda melakukan hal-hal yang menganiaya diri sendiri, menganiaya dia. Begitu juga orang bertakwa. Jadi 4 kekuatan itu yang terpendam di dalam kesabaran, orang sabar, orang ikhlas, orang takwa, dan orang ahli syukur ini mempunyai energi yang dahsyat. Kadang ketika dia mengucapkan sesuatu terjadi. Sebuah contoh, ada seorang kiai, dia itu sangat sederhana. Dia mempunyai tagihan terhadap seorang lurah. Punya utang lah lurah itu. Nah, dia itu menagih dengan sabar. Terus dijanji tetap terima, ya kan? Suatu ketika kiai itu mengatakan dalam hati, apa benar kesabaran harus diuji? Saking sabarnya kiai tadi, tapi pihak lurah tadi karena zolim, ya, karena mungkin sering mengulur-ngulur pembayaran karena dan sebagainya, maka sang kiai tadi agak hatinya kerentak, setengah marah menegur kepada sang lurah tadi. Lurah, kalau kamu memang sengaja untuk berniat tidak membayar, kamu tahu akibatnya loh. Allah itu maha tahu, maha menghukum. Tapi lurah tadi sudah membayar,
sebenarnya, tapi mungkin kurang ya, karena lurah tadi menyepelekan, tidak mengutamakan hutang. Padahal dalam teori hidup itu ketika Anda berhutang dan berjanji, pertama-tama harus yang disegerakan itu adalah membayar hutang, sholat 5 waktu, terus hal-hal yang harus disegerakan. Di antaranya itulah bayar hutang, sholat. Karena ditegur oleh kiai tadi, mungkin lurahnya meremehkan. Dengan meremehkan, sang kiai tadi bilang, kalau memang kamu membohongin dan tidak berniat, maka tahu sanksinya bahwa bukan saya yang marah tapi para malaikat, gitu kan. Karena dianggap oleh lurah tadi seorang kiai, apa sih energinya, padahal kiai itu dahsyat, saking sabarnya, saking ikhlasnya, saking wanaannya, sehingga disepelekan. Dengan disepelekan, terucaplah di dalam kerentak hatinya kita, kalau kau memang berniat tidak baik terhadap saya, kata kita tadi, maka nanti ada malaikat yang menghukum. Tapi perkataan itu oleh lurah tidak didengar, karena lurah merasa dia punya jabatan dan sebagainya, dan punya duit ya. Akhirnya dia tadi berdoa, ya Tuhan, ampunilah orang-orang yang berbuat dosa terhadap saya. Ampunilah dosanya lurah itu, dan berilah dia rezeki yang banyak sehingga dia bisa membayar hutang kepada saya. Itu doanya kiai, saking sabarnya. Setiap waktu dilakukan. Tapi suatu ketika lurah itu ada, tapi ngomongnya tidak ada. Nah, tapi kiai itu tahu memang belum cukup untuk memenuhi pembayaran hutang. Nah, akhirnya dia berdoa. Tapi karena lurah tadi sifat dunianya masih banyak, dia anggap kiai aja kok nggak dibayar nggak apa-apa, nanti aja kalau pas. Nggak taunya lurah tadi dikasih mimpi oleh dia mimpi didatangi seorang, kalau kau tidak bayar maka engkau akan dicabut nyawanya, kata dalam mimpinya itu. Lurah itu mengabaikan mimpinya. Terus suatu ketika kiainya menanyakan, bagaimana Pak Lurah, apakah sudah ada bisa untuk membayar? Lurah tadi setengah marah mengatakan, ya memangnya ada gitu lah, pokoknya setengahnya membentak. Tidak lama kemudian, sesuai dengan mimpinya tadi, akhirnya lurah tadi mungkin tidak ada niatan membayar ya, oleh malaikat Israel dijemput, dia jantungan pas lagi nyupir mobilnya, jantungan terus mati di atas mobil. Nah, imbasnya dia meninggal. Itulah diantaranya salah satu seorang kiai yang sabar, ikhlas dengan siapa saja, tapi ada pejabat atau seseorang yang meremehkan sehingga tidak mengutamakan perkataan, padahal perkataan itu mengandung energi. Setiap perkataan itu dikawal oleh ribuan malaikat, sehingga ketika malaikat itu mendengar, ini hamba orang sabar ini, kan orang sabar kan bersama Allah, orang ikhlas bersama Allah, orang muttaqin bersama Allah, orang ahli syukur selalu bersama Allah. Karena itu bersama Allah, maka bukan orang itu lagi yang menghukum, tapi para malaikat, sehingga yang disebut kualat tadi. Jadi lurah tadi kualat, imbasnya belum sempat membayar hutang, dia meninggal dunia. Oleh karena itu sahabat-sahabat, buat sahabat-sahabatku semua, ketika Anda punya hutang pada kiai dan sebagainya, mungkin Anda didoakan oleh kiai itu supaya mampu membayar. Tapi kalau kalian ada, utamakan, sebab nanti cerita seperti lurah itu kualat Anda kalau tidak melakukan hal-hal yang Anda wajib membayarnya, haknya seorang kiai tadi. Sebaliknya ketika Anda punya hak, mintalah sesuai agar orang yang punya kewajiban itu tidak lalai. Itu adalah hukum fikih. Akhir kata, semoga kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan itu karena kefakiran, kedhaifan ilmu saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqullah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.